Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian, anakku yang hebat dan luar biasa? Ya, semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Oke, di pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sambil kalian putar, sambil kalian dengarkan penjelasan dari Ibu, siapkan buku catatan PPKN-nya ya, buku tulisnya, dan kalian catat poin-poin yang Ibu sampaikan, karena minggu depan rencana melaksanakan ulangan harian jadi kalian catat untuk persiapan ulangan kalian ya, ulangan harian pertama. Oke, materi kali ini yaitu membahas bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bersama dengan Ibu sendiri yang mengampu mata pelajaran PPKN dengan Bu Aidia Musfidah. Oke, baiklah. Poin-poinnya akan kita bahas di sini ya. Yang pertama mengenai pengertian atau makna dari Pancasila. Yang kedua, apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga, bagaimanakah periodisasi atau kronologis ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, kalian mampu mengimplementasikan atau mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk materi, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah diharapkan kalian mampu. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, seperti apa wujud syukur kalian? Contoh kecilnya saja, di pagi yang cerah ini kalian masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara yang segar. Ya, masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Ini adalah wujud syukur kita ya kepada Sang Pencipta. Oke, berikutnya mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai luhur Pancasila ini nilai-nilai yang seperti apa? Ya, nilai-nilai di sini adalah seperti nilai ketuhanan. Ya, kalian sudah tahu ya, setiap hari Senin itu pasti dibacakan teks Pancasila. Kalian sudah hafal, sudah pahami, tapi alangkah baiknya tidak hanya sekedar hafal dan memahami isi teks Pancasila, justru harus kita amalkan, kita praktekkan pengamalan dari nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan, aspek kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, itu mengenai nilai ketuhanan ya, sebagai nilai mendasar atau nilai yang paling fundamental atau nilai yang mempengaruhi nilai-nilai Pancasila lainnya. Nah, jika seseorang sudah menerapkan, mengamalkan nilai Pancasila yang pertama atau nilai ketuhanan ya, bagaimana seseorang itu menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, maka dia akan memiliki perilaku dan sikap yang baik, menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia maupun sesama makhluk hidup lainnya ya. Makanya untuk nilai pertama ini adalah nilai yang paling mempengaruhi nilai-nilai yang lain ya, seperti nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan ya. Oke, yang ketiga mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini kalian nanti
seperti apa kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut. Oke, yang berikutnya mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini kalian apa saja mampu menguraikan apa saja arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Seberapa pentingkah Pancasila mempengaruhi kehidupan manusia? Ya, seperti itu. Ini tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi Pancasila. Bahwa Pancasila itu istilah Pancasila secara etimologis atau pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit abad ke-14 dan disebut 5 perintah kesusilaan atau Pancasila Krama. Apa saja isinya? 1. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, semua agama manapun itu melarang tindakan kekerasan, baik itu fisik maupun non fisik. Ya, kekerasan non fisik itu seperti kekerasan verbal, ya, seperti adanya ancaman, ya, ancaman-ancaman, baik itu ancaman mengenai pencemaran nama baik. Oke, itu ya, mengenai kekerasan itu harus dihindarkan. Tindakan kekerasan yang bisa kita temui di lingkungan keluarga, kekerasan anak, kekerasan orang tua terhadap anak, kekerasan teman di sekolah, ya, itu jangan sampai terjadi terulang lagi kejadian atau peristiwa kekerasan baik fisik maupun non fisik. Yang kedua, dilarang mencuri. Ya, ini sudah jelas, agama manapun melarang mencuri yang bukan haknya. Oke, berikutnya dilarang berjiwa dengki, ya. Setiap orang harus mampu menghindari, membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela, ya, seperti jiwa dengki, dendam, iri. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang tercela yang harus kita jauhi supaya kita mampu menghadirkan, ya, perilaku yang berakhlakul karimah, ya. Yang keempat, dilarang berbohong, ya. Tanpa kalian sadari pasti kalian, ya, pernah melakukan suatu kebohongan, ya. Walaupun kebohongan itu hanya sepele, tapi dampaknya jika itu sudah terbiasa maka bisa akan berdampak kepada merugikan diri kalian bahkan orang lain. Jadi berbohong itu agama manapun juga melarang, ya, karena berbohong itu adalah sifat tercela, ya, harus kita hindari. Oke, 5, dilarang mabuk, minum minuman keras, ya. Berjudi, dilarang bahkan sampai tersandung kasus narkoba, ya. Ini adalah barang-barang haram. Agama manapun itu melarang, sedangkan agama Islam juga mengharamkan minum minuman keras, pemakaian obat-obat terlarang, ya. Orang yang minum minuman keras akan berdampak dari fisik maupun psikologisnya, akan mengancam selain dapat membahayakan kesehatan, bahkan keselamatan jiwa seseorang. Jadi berpikirlah dan pilih-pilihlah teman yang jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal perbuatan tercela, ya. Oke, ini semuanya larangan-larangan yang terdapat di dalam kitab Sutasoma, ya. Oke, berikutnya nih secara singkat sambil mengingatkan kronologis
ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara diawali pada sidang BPUPKI pertama. Siapa yang masih ingat ya, waktu kalian kelas 7 SD kelas 7 waktu kelas 7 kemarin kalian sudah belajar ya proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, BPUPKI dalam bahasa Jepangnya yaitu, ada yang masih ingat? Ya, Dokuritsu Jumbi Kosakai. Ya, siapa ketuanya? Diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang beranggotakan kurang lebih 60 orang. Oke. BPUPKI mengadakan sidang pertama di tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 dengan agenda menyusun konsep dasar negara. Siapa saja tokohnya? Ada yang masih ingatkah? Ya, tokohnya yang pertama Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama mengusulkan konsep dasar negara ya di tanggal 29 Mei 1945. Nah, ini adalah konsep yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin ya. Sambil kalian baca. Berikutnya, konsep Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, seperti ini konsepnya. Ada persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. Ya, kalau Mr. Muhammad Yamin dari sila pertama sampai sila keempat diawali dengan kata peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya siapa yang dapat kesempatan terakhir, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan usulan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, konsep dasar negara yang diusul oleh Insinyur Soekarno, beliau beri nama dengan sebutan Pancasila. Ya, maka setiap tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini dari cikal bakal ya. Sebelum sebelum disahkannya Pancasila nih. Nah, ini konsepnya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan rakyat. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, kalian bisa membandingkan ketiga tokoh ini dalam mengajukan konsep dasar negara, walaupun memiliki pendapat yang berbeda, tetapi bisa menyamakan satu persepsi demi persatuan dan kesatuan. Ya. Oke, dari sidang BPUPKI dibentuklah panitia kecil dengan sebutan Panitia 9 ya, mengadakan sidang pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, siapa sajakah pengurus dari orang-orang yang termasuk ke dalam Panitia 9? Ada yang masih ingat? Oke, nah ini orang-orangnya. Dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, wakilnya Muhammad Hatta, dan anggota lainnya ada Mr. Amar Ramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan lain-lain. Nah, apa hasil dari pertemuan pada Panitia 9 ini? Ya, berhasil membuat suatu dokumen berupa piagam dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, apa isi dokumen dari Piagam Jakarta tersebut? Merupakan suatu dokumen yang kita jadikan sebagai primbol ya, atau pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sila pertamanya seperti ini ya bunyinya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini sama sila kedua, ini sila ketiga, dan sila keempat. Nah, ini sila kelima ya. Oke. Setelah Panitia 9 selesai membuat satu dokumen,
PPOPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Ya, PPKI dalam bahasa Jepangnya yaitu, ada yang masih ingat? Ya, Dokuritsu Jumbi Ingai. Ya, mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 1 hari setelah negara Indonesia merdeka, itu 18 Agustus 1945. Nah, apa hasilnya? Nah, hasilnya ini adalah, nah disinilah ya finalisasi pengesahan yang autentik ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ditetapkannya atau disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, tepatnya di mana kita temui Pancasila sebagai dasar negara tersebut? Ya, tepatnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea ke-4. Disitulah finalisasi ditetapkannya pengesahan yang autentik ya tentang Pancasila sebagai dasar bernegara. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ini pertama kali sebagai presiden nih. Ya, yang ketiga, sebelum terbentuknya MPR, dalam hal membantu presiden dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun ada perubahan-perubahan yang penting ya, karena perubahan penting ini merupakan wujud dari tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ya, demi menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Maka ada perubahan pada sila pertama, karena di sila pertama orang-orang yang beragama Kristen, agama Nasrani merasa tidak dianggap, tidak diakui bagian dari warga negara Indonesia. Maka dihilangkanlah 7 kalimat, dimulai dari dengan menjalankan syariat Islam, itu dicoret, dihilangkan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dihilangkan. Maka hanya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Dengan waktu yang sebentar ya, langsung ya diambillah keputusan untuk saling tetap menjaga keutuhan NKRI ya. Maka sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya di pasal 6 Undang-Undang Dasar dihilangkan kata yang beragama Islam, bahwa presiden itu dipilih berdasarkan menjadi presiden itu ialah orang-orang Indonesia asli ya. Jadi walaupun dia berbeda agama boleh mencalonkan sebagai presiden. Yang ketiga, pasal 29 ayat 1 menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini adalah perubahan-perubahan penting ya. Nah, berikutnya kita masuk ke fungsi dan peranan Pancasila ya. Fungsi dan peranan Pancasila ini apa saja? Oke. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ya. Bahwa kita ketahui Pancasila itu menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia. Maka dari itu kita harus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena Pancasila ini sudah kita jadikan sebagai landasan yang fundamental ya, sebagai fondasi dalam berbangsa dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oke, berikutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya, Pancasila sebagai kepribadian artinya yaitu sebagai ciri khas atau corak khusus dibedakannya dari bangsa lain. Ya, apa saja yang membedakan, corak khusus yang membedakan ya bangsa Indonesia dengan bangsa lain? Ya, dilihat dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, ya, seperti adanya nilai atau budaya gotong royong, ya, budaya ramah tamahnya, tetap menjaga kerukunan, ya, sistem kekeluargaan dan kekerabatan, ya, dan kebersamaan. Itu adalah nilai-nilai luhur Pancasila, ya. Jadi Pancasila ini kita jadikan sebagai kepribadian, sebagai ciri khas atau corak khusus ya dari bangsa lain. Artinya sebagai jati diri bangsa Indonesia, ya, sebagai falsafah kebangsaan Indonesia. Berikutnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, artinya Pancasila ini merupakan acuan, ya, sebagai pegangan, sebagai dasar, ya, sebagai dasar dalam hal pengaturan tata cara penyelenggaraan bernegara, ya, sebagai dasar oleh lembaga negara dalam hal menyusun ataupun membuat peraturan perundang-undangan, ya, baik itu di bidang eksekutif, anggota DPR dan presiden, bahkan pemerintah daerah, ya. Begitu juga sampai ke peraturan desa, bahkan peraturan paling kecil, ya, di peraturan keluarga itu harus berdasarkan, berpatokan kepada Pancasila, ya. Jika suatu lembaga negara membuat satu rancangan undang-undang, jika rancangan tersebut berseberangan dari Pancasila, maka undang-undang tersebut, draft rancangan undang-undang tersebut tidak berhak, tidak layak untuk diajukan untuk dijadikan sebagai undang-undang, ya, maka harus diganti, ya. Jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya sebagai dasar dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, ya. Kenapa? Karena Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan di dalam satu kaitan, ya, di dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar, tepatnya di dalam pembukaan di alinea keempat, ya. Jadi semua sila-sila Pancasila, semua nilai-nilai Pancasila, nah itu harus semua sila-sila Pancasila 1 sampai sila kelima itu dijabarkan ke dalam pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar. Ya, jadi antara Undang-Undang Dasar, pembukaan dan Pancasila itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi sudah jelas, ya, untuk urutan peraturan perundang-undangan tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi Pancasila inilah sebagai dasar, ya, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan sebagai dasar dalam hal tata cara penyelenggaraan negara, ya, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara, ya. Nah, berikutnya ada juga perjanjian luhur, ya, bahwa Pancasila itu kita jadikan sebagai perjanjian luhur, yaitu sebagai bahwa waktu penyusunan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara, para tokoh pendiri negara yaitu Pak Presiden dan R.S. Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Founding Father, pendiri negara, sudah sepakat, sudah menyetujui dan berkomitmen ya sebagai perjanjian mereka ya sebagai perwakilan bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ya. Oke, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya. Seperti apakah kehadiran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Bahwa kita ketahui negara Indonesia merdeka memiliki arah tujuan ya, memiliki cita-cita seperti tercantum di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuan bangsa Indonesia itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, ya, mensejahterakan rakyatnya, ya, dalam pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Oke, berikutnya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena komitmen awal ya para pendiri negara menegaskan bahwa Pancasila itu sudah hadir ya. Pancasila itu sudah hadir sebelum negara Indonesia itu merdeka. Maka Pak Insinyur Soekarno mencoba menggali lagi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Jadi kesepakatan atau komitmen para pendiri negara menjadikan Pancasila itu satu-satunya asas, satu-satunya pedoman atau petunjuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan suatu negara itu tercapai ya. Oke, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, seperti apakah Pancasila ini dapat kita jadikan sebagai moral pembangunan bangsa? Ya, sebagai moral pembangunan seperti apa saja? Tidak hanya pembangunan fisik ya, infrastruktur ya, atau fasilitas rumah sakit, sekolah ya, tapi juga pembangunan mental ya, bagaimana kita warga negara Indonesia mampu melewati pembangunan karakter yang baik di masa era globalisasi ini dengan banyak berkembang pesatnya kemajuan teknologi. Jadi walaupun teknologi memasuki kehidupan kita, tetapi kita tetap ya mampu membentengi diri kita supaya tidak terjerumus ke arah-arah yang merugikan diri kita sendiri bahkan bangsa dan negara ya. Oke, berikutnya mengenai apa saja makna dari Pancasila ya, makna atau arti dari Pancasila tersebut ya. Makna yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama bahwa Pancasila itu kita jadikan sebagai dasar bernegara ya, sebagai dasar, sebagai pondasi ya. Tadi sebagai penjelasan pertama mengenai fungsi dan peranan Pancasila ya, sebagai sumber hukum ya, tadi jelaskan bahwa Pancasila itu kita jadikan dasar atau patokan atau pijakan suatu negara untuk menyusun atau membentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya, bahkan peraturan yang paling kecil seperti peraturan di rumah ya, peraturan keluarga itu harus berlandaskan, harus berpedoman kepada Pancasila ya. Kita ilustrasikan bahwa Pancasila ini sebagai tonggak ya, diibaratkan sebuah rumah. Jika tanpa ada pondasi
maka mustahil bangunan rumah tersebut bisa berdiri dengan kokoh tanpa ada tiang, tanpa ada sekat, tanpa ada landasan ya. Negara Indonesia pun ibaratnya sebuah rumah ya. Jadi apa pondasi suatu negara ya, yang kita ibaratkan sebuah rumah kita sendiri ya, kita jadikan pondasinya yaitu Pancasila, sebagai dasarnya Pancasila. Bagaimana jika suatu negara Indonesia tanpa pondasi, tanpa adanya pijakan ya, apakah suatu negara itu bisa berdiri dengan kokoh, dengan kuat ya? Maka akan mengalami goncangan, maka akan mengalami keruntuhan ya, keruntuhan NKRI. Maka dari itu kita harus mampu menjadikan Pancasila ini tetap kita hadirkan, yang mampu kita aplikasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam semua aspek kehidupan kita ya. Itulah pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara ya, sebagai landasan yang paling fundamental ya. Berikutnya Pancasila itu kita jadikan sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman, petunjuk ya, sebagai arah atau pegangan kita ya. Karena jika seseorang tidak punya pedoman hidup, tidak punya tujuan, tidak punya pegangan, maka tujuan hidupnya itu sia-sia. Jadi sudah jelas ya, Pancasila itu kita jadikan pegangan hidup kita dalam hal mampu melewati semua apapun bentuk tantangannya. Maka Pancasila itulah sebagai bentengnya ya, sebagai benteng, sebagai penyekat, sebagai pengikat ya, sebagai pengikat dengan bentuk keberagaman wilayah, bentuk keberagaman budaya ya, negara Indonesia. Oke. Nah, itulah ya poin-poin yang Ibu sampaikan, mulai dari pengertian, kedudukan atau peranan Pancasila, makna Pancasila. Sekarang kalian amati gambar burung Garuda di bawah ini dan kalian kerjakan tugasnya. Ini langkah-langkahnya, kalian kerjakan di kertas karton atau buku gambar ya, yang harus diwarnai supaya ada nilai estetikanya. Selain itu kalian deskripsikan gambar burung Garuda tersebut seperti jumlah yang ada di bulu Garuda, jumlah bulu Garuda yang terdapat di lehernya ada berapa, di sayapnya ada berapa, dan di kakinya ada berapa ekor. Nah, ini adalah menggambarkan perayaan 17 peringatan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Yang berikutnya, apa saja simbol yang ada di gambar burung Garuda ya, kan ada tuh simbol-simbol, bahkan kalian cantumkan warna dari burung Garuda itu apa saja maknanya, makna dari warna tersebut. Terus makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terus apalagi mengenai makna gambar bendera merah putih yang di belakang burung Garuda. Nah, ini tugas-tugas yang kalian kerjakan ya, tugas project ya. Oke, petunjuk setelah selesai ya, setelah gambar dibuat, kalian presentasikan ya melalui video. Kalian bebas ya, video itu kalian pakai aplikasi InShot atau Viva Video silakan, atau mau kirim ke YouTube silakan ya. Tapi di sini kalian kirimkan dulu di Google Classroom ya. Jadi kalian video kalian presentasikan dikirim
mempresentasikan gambar burung Garuda tersebut, mendeskripsikan gambar burung Garuda tersebut ya. Yang kedua, kalian foto ya, foto diri kalian dan hasil gambarnya ya. Artinya kalian di sini ibu minta ada bukti fisiknya ya dari foto kalian beserta tugasnya ya. Ini hanya fleksibel ya, jika selesai hari Kamis nanti sore silakan langsung, tapi jika tidak cukup menggunakan jilbab ya bagi yang muslim dan memakai pakaian yang sopan ya. Berikutnya video hasil presentasi dan hasil gambar burung Garuda tersebut dikirim melalui Google Classroom. File-filenya tolong kalian kirimkan ya. Nah, pengumpulan tugasnya hari Minggu ya, jadi memiliki waktu yang panjang. Oke, untuk lebih lanjutnya jika ada pertanyaan kita sharing di grup WA. Materi ini akan ibu sampaikan ya, dapat ibu kirim di grup WA atau di Google Classroom ya. Ingat, tugas yang diberikan tolong kerjakan tepat waktu. Orang yang tepat waktu, orang yang disiplin, maka akan memperoleh keberhasilan ya. Cukup sekian penjelasan materi dan pembagian tugas yang akan kalian kerjakan pada pertemuan kali ini. Jika ada penyampaian kurang tepat atau ada kesalahan, tolong dimaafkan ya, tolong dikoreksi. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Ibu akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.